Psychotalk, di mana Psychotalk ini adalah salah satu proker Badan Eksekutif Mahasiswa di Departemen Humas. Nah, kali ini kita ada di episode pertama yang membahas tentang It's Okay to Not Be People Pleaser. Nah, di sini bersama aku Rasendria Salsabila Safa yang akan menemani teman-teman semua untuk membahas dalam forum diskusi yang nantinya akan memberikan banyak sekali solusi dan juga ilmu-ilmu yang bermanfaat. Nah, sedikit aku singgung tentang people pleaser dari artikel yang aku kutip dan yang aku baca, bahwasannya people pleaser ini adalah seseorang yang melakukan atau mengatakan sesuatu yang bertentangan dengan apa yang ada di pikirannya, atau lebih tepatnya menyenangkan orang lain tetapi dirinya sendiri itu belum senang atau belum happy gitu. Jadi people pleaser ini juga bisa menjadi habit yang buruk buat kita apabila lama-kelamaan akan merusak dan mengorbankan dirinya sendiri. Dan saat ini aku tentunya nggak sendiri, bakal ditemani oleh salah satu mahasiswa alumni S1 Psikologi dan juga saat ini sedang menempuh pendidikan Magister Psikologi di Universitas Ahmad Dahlan, yakni Mbak Syazana Nabila. Semuanya. Oke, mari kita sapa. Apa kabar Mbak? Alhamdulillah baik. Mbak Syazana Nabila juga salah satu mahasiswa yang masih satu alma mater sama aku nih guys. Iya. Langsung aja kita beralih pada diskusi kita saat ini, yakni It's Okay to Not Be People Pleaser. Apa kabar Mbak sebelumnya? Alhamdulillah baik nih. Oke, jadi di sini mungkin aku akan tanya-tanya beberapa hal terkait juga permasalahan di Gen Z ya Mbak. Iya. Tentunya. Jadi perasaan gak enakan itu benar-benar mengusik dan juga mengganggu pikiran kita banget sebagai orang yang gak enakan. Apalagi kita juga sebagai perempuan yang benar-benar kayak kalau nggak diiyain tuh jadi kesannya tuh malah mengecewakan temen kita gitu kan. Nah, kalau dari Mbak Syazana Nabila sendiri, people pleaser menurut Mbak itu apa? Ya menurut saya sendiri ya, people pleaser tuh sebenarnya bagi seseorang individu gitu tuh dia selalu merasa ingin menyenangkan orang lain, dia takut mengecewakan orang lain, dia berusaha nih untuk selalu ada. Kalau sekarang tuh pasti kayak aku selalu ada deh untuk kamu gitu kan. Nah, dia ingin selalu ada di sekelilingnya untuk terlihat gitu loh. Nah, dia takut sekali mengecewakan orang lain kayak gitu. Walaupun nih kadang dia tuh capek atau kadang dia kondisinya sedang tidak baik-baik saja, namun dia masih tetap berusaha nih untuk menyenangkan orang lain walaupun kondisinya sedang tidak oke kayak gitu. Okay. Kemudian people pleaser ini kan dianggap sebagai gangguan atau ke pola perilaku umum yang biasa terjadi di kalangan anak muda nih Mbak. Nah, kalau dari Mbak sendiri tuh people pleaser tuh benar-benar merupakan gangguan yang menyangkut ke psikologi atau lebih ke emang pribadi itu sendiri? Oke, kalau misalkan kita lihat dari DSM, sebenarnya kalau people pleaser itu belum menjadi sebuah gangguan yang tertulis atau resmi ditulis di DSM, namun memang ada efeknya dari seseorang yang memiliki sifat. Nah, jadi people pleaser itu lebih ke sifat sih, kepribadian seseorang yang dimana kan dia berusaha untuk menyenangkan orang lain walaupun dia kondisinya lagi nggak baik-baik aja kayak gitu kan. Jadi itu merupakan sebuah sifat tuh, bukan gangguan psikologis, tapi memang efek dari people pleaser itu bisa jadi kayak mengaruh ke psikologisnya, jadi dia bisa stres, dia bisa burn out. Nah, kalau misalkan dia terlalu memaksakan dirinya kan kadang itu bisa menimbulkan stres kayak gitu. Nah, itu menjadi jadi gangguan psikologis untuk pribadi tersebut gitu. Berarti memang dalam gangguan psikologi atau psikologis sendiri itu tidak ada dalam daftar atau di DSM, tapi dari individu itu sendiri. Iya, betul. Jadi itu sebuah sifat atau kepribadian. Yang selanjutnya, kira-kira menurut Mbak Syazana, penyebab seseorang itu bisa menjadi people pleaser atau nggak enakan tuh karena apa? Sebenarnya tuh banyak faktor ya yang mempengaruhi orang memiliki sifat people pleaser. Itu bisa jadi dia pengaruh dari masa lalunya atau dari pola asuh orang tuanya. Nah, ketika dia dikembangkan atau ditumbuh di
lingkungan yang memang dia menuntut, dia dituntut untuk selalu sesuai sama ekspektasi terutama orang tua. Nah, ketika dia sesuai, dia baru akan mendapatkan sebuah perhatian, dia baru akan mendapatkan sebuah kasih sayang atau cinta. Tapi ketika dia tidak sesuai nih sama ekspektasi orang lain atau ekspektasi orang tuanya sendiri di dalam lingkungan keluarga, dia tidak akan mendapatkan sebuah perhatian itu gitu. Jadi makalah timbul people pleaser atau yang kita sebut kayak dia berusaha untuk selalu menyenangkan orang lain gitu. Jadi dia takut sekali mengecewakan orang lain, maka dari itu dia berusaha untuk selalu memenuhi ekspektasi orang lain walaupun kadang tidak sesuai sama diri pribadi seperti itu. Nah, bisa juga dari lingkungan sosial, misal kayak kalau zaman sekarang tuh pasti tuh sering terjadi, kalian lihat nggak sih kayak kelompok-kelompokan gitu kan di kelas, atau kayak zaman sekarang di SMA tuh banyak sekali tuh yang geng-gengan gitu kan. Nah, misalnya ada satu individu yang pengen masuk di kelompok tersebut, pengen join, pengen ikut ke geng tersebut, pasti dia berusaha untuk menuruti gitu kan, menuruti keinginan dari geng tersebut atau kelompok tersebut. Kayak dia berusaha untuk bisa masuk ke dalam kelompok tersebut gitu kan. Jadi apapun akan dia lakukan walaupun kadang dia sendiri itu sakit. Nah, itu bisa menjadi sebuah toxic ya, kalau sekarang tuh toxic relationship, entah itu dalam pertemanan atau dalam hubungan, tapi dia tidak menyadari itu. Karena apa? Karena dia berusaha mendapatkan validasi dari orang lain, berusaha untuk ingin diterima di lingkungan sekitar. Nah, people pleaser itu tuh sifat yang dimana dia tuh pengen diterima, pengen dilihat orang lain dengan apa? Membuktikannya itu dengan membantu orang lain, dengan menyenangkan orang lain seperti itu. Bisa aku simpulkan berarti ini termasuk ke toxic positivity bukan? Bisa jadi kalau misalkan dia sudah melewati batasnya. Nah, people pleaser sendiri sebenarnya tuh masih kita masih bisa sesuai kalau misalkan dia mampu mengendalikan dirinya. Jadi dia masih bisa membatasi nih kebutuhan dengan memenuhi kebutuhan orang lain dan memenuhi kebutuhan diri sendiri kayak gitu. Nah, itu masih bisa positif. Jadi dia masih bisa menjadi pribadi yang baik kayak gitu karena dia masih bisa memenuhi kebutuhan dirinya. Jadi self esteemnya dia itu masih tinggi. Tapi ketika seseorang self esteemnya sudah rendah, maka itu akan sulit sekali. Dan ketika orang itu sudah ke tahap itu, sudah sulit untuk membatasi keseimbangan antara memenuhi kebutuhan orang lain dengan memenuhi kebutuhan diri sendiri. Nah, itulah perlu bantuan dari seorang yang profesional kayak gitu. Berarti segala hal tuh emang perlu balance. Iya dong, kalau nggak balance pasti nggak baik jadinya kan. Dengan selanjutnya, apakah faktor biologis atau genetis yang berperan dalam hal people pleaser ini sangat berpengaruh ke individu tersebut? Oke. Jadi sebenarnya tidak terlalu berpengaruh secara langsung kayak gitu. Kalau misalkan secara genetik, jadi people pleaser itu lebih terbentuk karena adanya pengaruh eksternal dibandingkan dari pengaruh genetik. Cuma memang ada beberapa yang menjadi poin penting, misalnya kayak titik-titik ketika genetiknya, bagaimana cara dia menghadapi atau mengelola stres, dari dopaminnya seperti itu. Nah, itu mungkin bisa menimbulkan people pleaser, tapi itu tidak terlalu signifikan. Jadi yang lebih signifikan itu kita terbentuknya itu dari lingkungan sosial, dari pola asuh, dari sosial, dari trauma, mungkin dia ada trauma masa lalu kayak gitu kan. Nah, itu bisa membentuk seseorang menjadi people pleaser. Kemudian bagaimana sih menjadi people pleaser itu tetapi tanpa mempengaruhi kesehatan mental dan juga gangguan psikis gitu, Mbak. Jadi kita tetap balance seperti yang Mbak katakan tadi, tetapi kita juga nggak merusak kesehatan mental kita dan psikologis kita sendiri. Oke, nah itu penting sih ya. Kenapa? Karena tadi ya kita harus seimbangkan antara memenuhi atau menyenangkan orang lain dengan kebutuhan diri sendiri. Nah, kalau misalkan seseorang people pleaser itu pasti dia sulit untuk mengatakan tidak kan, ya kan? Jadi kayak dia selalu mengiyakan. Kenapa? Karena dia merasa ketika dia bilang enggak, dia takut dimusuhi. Nah, perasaan-perasaan itu yang harus kita alihkan ke hal yang positif. Jadi sebenarnya kamu nggak apa-apa loh untuk mengatakan tidak, kamu nggak apa-apa untuk menolak ketika memang pada saat itu kamu tidak bisa memenuhi keinginan orang lain tersebut gitu
gitu. Jadi kita sebagai mungkin orang-orang terdekatnya yang tahu teman kita seorang people pleaser, itu kita bisa mengafirmasinya dengan kalimat-kalimat positif, selalu mendukungnya, kayak kamu nggak apa-apa loh kalau misalkan kamu ingin menolak, kalau kondisimu sedang tidak baik-baik saja, kamu nggak perlu merasa kamu jadinya dijauhi, karena jadi kita yang orang di sekitarnya tuh akan selalu ada untuk dia, walaupun kamu nggak bisa memenuhi kebutuhan kita pada saat itu, atau kamu tidak bisa mengiyakan permintaan kita pada saat itu, nggak apa-apa, kita masih bisa menjadi seorang teman gitu kan. Karena mereka itu hanya ingin selalu ditemani, atau kayak mereka takut untuk dijauhi, mereka takut mereka itu dianggap egois, mereka takut membentuk menjadi konflik kayak gitu. Jadi kalau misalkan diminta sesuatu atau dimintain apa terus dia menolak, dia ketika dia menolak dia takut tuh apakah dia akan dijauhin, apakah dia akan dihakimi. Jadi kayak aku gak mau lagi temenan sama kamu. Nah jangan seperti itu. Jadi kita sebagai orang terdekat itu mengafirmasi, memotivasinya bahwa kamu tidak perlu merasa takut, kamu tidak perlu untuk merasa cemas. Nah jadi kecemasan kembali lagi ya tadi ke pertanyaan awal, bahwa bisa juga ketika orang yang memiliki sifat people pleaser ini dia memiliki kecemasan yang tinggi, karena dia cemas, cemas takut ditinggalin, dia cemas akan dimusuhi, dia cemas akan dijauhi, seperti itu. Jadi sebisa mungkin kita sebagai orang yang terdekatnya dia mengafirmasi, memotivasi bahwa kita tidak akan menjauhi kamu ketika memang kamu tidak bisa untuk ada ke kita pada saat itu. Kayak kamu nggak apa-apa loh, yang penting kamu oke dulu, yang penting kamu baik dulu, kamu bisa menyenangkan diri kamu sendiri, kamu nggak punya tanggung jawab loh untuk membahagiakan kita, kamu punya tanggung jawab hanya untuk membahagiakan dirimu sendiri. Kamu memang ketika ada kondisi yang kamu merasa kamu sedang mampu untuk membantu orang lain, it's okay kalau kamu mau membantu orang tersebut, tapi kamu juga harus mementingkan keadaan kamu sendiri kayak gitu. Oke, jadi bisa kita simpulin ya teman-teman, bahwasannya menjadi people pleaser dengan afirmasi dan dukungan teman-teman di sekitar tuh juga sangat perlu banget buat kita yang ngerasa nggak enakan banget, karena itu tadi balik lagi ke individu itu sendiri. Kalau misalnya kita terus mengiyakan, kita juga lebih mementingkan kesenangan orang lain tetapi kebutuhan kita sendiri tidak terpenuhi, itu akan menjadi sebuah toxic positivity yang mana akan membuat psikologis kita dan juga kesehatan mental kita juga terganggu. Betul sekali. Oke, baiklah kita lanjut. Kemudian aku pengen tahu nih, kalau dari Mbak sendiri pernah nggak sih Mbak mengalami atau Mbak pernah nggak menjadi orang yang nggak enakan? Terus saat Mbak menjadi orang nggak enakan itu, apakah Mbak lebih condong dalam jangka waktu yang lama, atau kayak akhirnya Mbak menyadari kalau itu tuh benar-benar buat toksik ke diri aku sendiri gitu? Oke. Sebenarnya kalau mengalami secara pribadi itu tuh mungkin udah lama banget ya. Jadi itu dulu mungkin aku kalau secara signifikan banget enggak, aku masih bisa membatasi si diri sendiri kayak gitu. Nah, cuman ada beberapa poin, misalnya ketika saya merasa kalau misalkan menyakiti orang lain ngomongnya, padahal tuh sebenarnya enggak, kayak cuma memberi pendapat aja. Nah, tapi orang itu merasa kayak aku dari wajahnya seperti kayaknya dia tersinggung deh. Nah, itu tuh akan merasa bersalah banget kayak gitu kan. Jadi langsungnya minta maaf, padahal kayaknya it's okay kalau kamu mau mengemukakan pendapat kayak gitu. Tapi ya pada saat itu takut banget kalau misalkan ketika seseorang itu atau temen itu marah ke diriku kan kayak gitu, jadinya pengennya minta maaf terus takut dijauhi kayak gitu. Tapi kalau setelah lama-kelamaan sadar sebenarnya nggak apa-apa sih kalau kayak gitu kan, cuma mengemukakan pendapat bahwa kita punya hak untuk itu gitu kan. Jadi lama-kelamaan kayak timbullah bodo amat deh kayak gitu kan. Nah tapi mungkin kalau dia sendiri itu seperti itu, tapi di lingkungan saya gitu sama teman-teman itu ada orang yang memang dia people pleaser kayak gitu. Dia mengiyakan semuanya sampai pada suatu saat sampai dia tuh sakit kayak gitu. Pas dia sakit pun kadang dia ngerasa gak enak untuk nolak, kayaknya nggak apa-apa deh, aku masih kuat gitu kok untuk pergi kayak gitu. Nah kita yang di sekitarnya ngerasa kayak
kamu tuh lo lagi sakit, kamu nggak apa-apa kalau kamu menolak kayak gitu. Nah gitu sampai kadang dia burn out sendiri kayak gitu karena terlalu banyak yang iya-iyakan, kerjaan-kerjaan yang selalu iakan seperti itu. Tapi kalau misalkan mengalami secara pribadi karena mungkin sudah sadar bahwa itu bukan hal yang baik kayak gitu, kalau misalkan memang ternyata kondisinya masih oke untuk bantuin kayak gitu, nggak apa-apa dibantu. Tapi kalau ngerasa diri sendiri sedang nggak oke, kayaknya butuh istirahat kayak gitu kan, jadi kayak ngerasa nggak apa-apa sih untuk nolak kayak gitu, kayak nggak apa-apa bilang enggak kayak gitu sih. Benar sih Mbak, aku juga ngerasain setelah menjajaki dunia perkuliahan apalagi di jurusan psikologi ini, benar kayak banyak banget hal atau pelajaran yang bisa diambil. Contohnya kayak kalau masa-masa SMP itu kan benar yang membentuk diri seperti yang Mbak katakan tadi ya. Itu kalau misalnya di gen itu kita tuh harus mengerti mood dan juga perasaan dari teman itu sendiri gitu. Jadi kayak kadang tuh bingung harus nanggapinnya gimana, tapi kalau misalnya nggak diiyain juga nantinya kita yang dijauhin karena dihasut sama yang lain gitu kan. Cuman makin lama makin kesini kayak justru mikir kalau kayak gini terus aku nggak bakal berkembang nih, nggak bakal improve diri aku sendiri ke yang lebih baik gitu. Betul. Oke, ini mungkin kayaknya contoh di lingkungan sekitar. Kalau misalnya kalian punya teman yang punya pacar, pasti tuh ada tuh yang kayak aku tuh tanggung jawab aku deh kayaknya untuk bahagiain dia, bahagiain pasangannya. Tapi lama kelamaan kalau kalian sadar itu tuh bisa menimbulkan toxic relationship. Kenapa? Karena itu akan menimbulkan ketergantungan. Kayak kalau pasangannya merasa nggak bahagia karena dia merasa kayak cemas, takut ditinggalin seperti itu kan. Jadi lama kelamaan dia memberikan semua apa yang ada di hidupnya ke pasangannya asal pasangannya bahagia. Tapi lama kelamaan itu akan menimbulkan toxic relationship itu sendiri karena kan itu tidak baik kayak gitu. Dia harus bisa membatasi dirinya dengan hubungan dan ditambah diri sendiri itu bukan menjadi tanggung jawab untuk membahagiakan orang lain ya, entah itu ke pasangan atau ke orang tua atau ke lingkungan sekitar. Tetap menjadi yang lebih penting itu adalah diri sendiri dulu. Apakah kita sudah bahagia nih sama hidup kita, baru bisa kita membahagiakan orang lain kayak gitu sih. Apa juga teman-teman, jadi kalau misalnya kita tuh berada di lingkup yang seperti itu dan juga teman-teman kita tuh sangat-sangat nggak mendukung untuk kita bisa improve ke yang lebih baik, menurut aku tinggalin aja sih Mbak. Soalnya juga masih banyak ikan di laut dan masih banyak teman-teman yang bisa mengajak kita tuh lebih hal-hal yang bermanfaat. Benar banget. Justru kalau misalnya kita selalu mengiyakan dengan hal-hal yang toksik atau bahkan yang nggak sama sekali nggak ada faedahnya, tuh menurut aku benar-benar buang-buang waktu banget. Betul sekali. Jadi kayak sebisa mungkin kita pun bisa nih memilih bagaimana kita ingin hidup di lingkungan yang seperti apa, karena lingkungan itu sangat mempengaruhi sekali ya bagaimana kita mengembangkan diri kita gitu loh. Jadi mungkin dulu juga cerita sedikit nih pengalaman. Kalau misalkan dulu aku adalah seorang yang individualis kayak gitu. Aktif organisasi iya, aktif di lingkungan pendidikan akademik juga iya, tapi kalau dilihat punya teman enggak. Kalau teman deket itu enggak punya, tapi kalau teman sekedar yang kayak relasi organisasi seperti itu pasti ya, karena kan kita di lingkup organisasi nggak mungkin dan kita nggak komunikasi kayak gitu kan. Tapi kalau misalkan kalau sekarang tuh liatnya tuh di lingkungan perkuliahan kayak gitu tuh ada yang habis kuliah langsung pergi kemana nongkrong kayak gitu tuh. Dulu tuh ngerasa kayak aduh nggak punya waktu deh untuk itu, karena dulu kalau pulang kuliah langsung rapat kayak gitu kan. Dan temen-temen tuh ngerasa kayak kalau ngajak Syaza kayaknya dia nggak bisa deh kayak gitu kan. Nah tapi karena akan hal itu ngerasa kalau misalkan mereka itu tidak mengikuti sebuah organisasi, sedangkan saya sendiri tuh tipenya yang suka nih ngembangin diri. Kalau misalkan tetap stay sama mereka kayaknya nggak bisa deh untuk ngembangin, jadi mau nggak mau harus sendiri kayak gitu kan. Sama halnya kalau misalkan untuk belajar di luar perkuliahan, belajar entah itu kalau sekarang aktivitas yang mengajar kayak gitu kan. Kalau misalkan mungkin masih stay sama teman-teman yang takut untuk maju melangkah kayak gitu, untuk mencari pengalaman di luar perkuliahan di kelas, mungkin kayaknya juga jadinya stay di situ-situ aja, nggak punya pengalaman yang baru kayak gitu sih. Jadi
sebisa mungkin memilih lingkungan bagaimana kita bisa tumbuh dan kembang menjadi pribadi yang lebih baik kayak gitu. Ya nggak apa-apa sih punya banyak teman itu bagus, tapi kita juga bisa memilih bagaimana memilih teman yang baik, bagaimana memilih teman yang bisa diajak berkembang bareng. Karena kalau misalkan nggak sefrekuensi tuh kadang juga ngomongnya juga nggak nyambung kan ya gitu. Bener banget. Juga menurut aku kalau misalnya kita nge-stuck di zona nyaman tuh justru benar-benar kayak kita nggak bakal dapetin impact yang baik, juga bakal impact yang buruk tuh kayak kita tuh benar-benar nge-stuck banget. Yang lain tuh udah pada lulus atau bahkan udah ngikutin berbagai aktivitas dan organisasi, tapi kita masih nggak ada Di situ-situ pencapaian aja. apa-apa aja gitu. Betul sekali. Benar sih Mbak. Dan yang selanjutnya nih, apakah people pleaser ini atau sifat people pleaser ini merupakan sesuatu yang baik ketika dihadapkan di suatu komunitas atau organisasi? Tadi yang mungkin balik lagi kalau sebenarnya baik kalau bisa membatasi diri gitu kan. Jadi orang yang memiliki people pleaser, memiliki sifat atau kepribadian people pleaser ini kan dia tuh punya empati yang tinggi gitu kan. Dia peduli terhadap orang lain karena tadi dia berusaha untuk menyenangkan orang lain. Tapi mungkin kalau misalkan di dunia psikologis itu baik sekali karena dia bisa menjadi pendengar yang baik, ya kan. Dia mampu melakukan konseling kayak gitu. Dia mampu nih menjadi teman yang baik karena dia berusaha untuk selalu menyenangkan orang lain. Tapi itu asal masih bisa memiliki batasan antara dirinya dan orang lain dan tidak terlalu terbawa emosional, apalagi pada saat konseling kan. Kita sebagai seorang psikolog mungkin nanti kedepannya kalau teman-teman jadi psikolog gitu kan pasti ada energi-energi negatif nih ketika kita mendengarkan cerita orang lain, entah itu dalam hal yang baik atau tidak kan itu pasti mempengaruhi energi kita. Nah sebisa mungkin kita membatasi diri agar tidak terlalu terbawa emosional kayak gitu. Jadi kita masih bisa balance nih antara mendengarkan, memberi solusi, memberi pendapat ke teman atau klien tersebut. Nah kalau misalkan di dunia pekerjaan itu juga oke. Karena people pleaser ini itu menghindari sebuah konflik ya kan, dia takut sekali nih ada suatu masalah, jadi dia bisa menjadi penengah dalam sebuah organisasi atau sebuah tim. Ketika memang di tim tersebut ada masalah atau ada konflik, dia bisa menjadi penengah atau penenang lah antara kedua belah pihak karena dia berusaha untuk bisa nih menyenangkan kedua belah pihaknya untuk tetap baik-baik saja. Nah itu masih bisa kita manfaatkan, tapi juga bisa tidak bisa menjadi hal yang baik kalau misalkan itu sudah di luar batas gitu kan. Kalau misalkan masih sesuai batas dan ditempatkan pada situasi yang tepat, itu masih bisa dimanfaatkan dengan baik kayak gitu. Berarti juga kita nggak bisa menjudgment seseorang yang memiliki sifat people pleaser itu selalu buruk ya teman-teman. Betul. Ada kalanya di situasi atau sometimes ketika dia berada di lingkungan komunitas ataupun pekerjaan itu bisa menjadi impact yang baik untuk lingkungan sekitarnya. Karena kita juga nggak selamanya bisa dikontrol oleh lingkungan, tetapi kita juga bisa mengontrol lingkungan itu sendiri. Betul, jadi kita juga harus menyesuaikan kondisi gitu kan, bagaimana kita menempatkan diri sendiri dan juga lingkungannya gitu. Oke. Yang selanjutnya, jikalau teman atau keluarga Mbak memiliki sifat seperti ini, bagaimana sikap Mbak untuk mencegah atau memberitahu kepada dia bahwa kamu ini udah termasuk dalam jajaran sifat-sifat people pleaser loh gitu. Ya itu berarti kita yang pertama harus memberikan dukungan ya, pasti dukungan. Kalau misalkan kamu tuh tidak punya tanggung jawab gitu loh untuk membahagiakan orang lain, untuk menyenangkan orang lain. Kamu boleh membantu, kamu boleh menyenangkan orang lain, tapi kamu juga harus bisa mementingkan dirimu sendiri terlebih dahulu sebelum kamu mementingkan kebutuhan orang lain kayak gitu. Dan kalaupun ketika kamu ingin menolak, kamu ingin mengatakan tidak atas permintaan orang lain, itu juga nggak apa-apa. Itu tidak menjadikan dirimu sebagai pribadi yang egois atau kamu akan menimbulkan konflik, itu tidak, karena itu hakmu gitu kan untuk mengatakan tidak atau menolak permintaan orang-orang tersebut atau orang-orang yang ada di lingkungan kamu kayak gitu. Dan ketika kamu pun menolak hal tersebut,
orang-orang itu tidak langsung menjauhi kamu gitu loh. Kita akan selalu tetap ada di sini ke kamu. Mungkin kita yang bisa berusaha untuk memahami kondisi kamu pada saat itu. Mungkin kondisimu sedang tidak baik-baik saja sehingga kamu tidak mampu untuk membantu kita. Jadi nggak apa-apa loh kalau misalkan memang kamu tidak bisa membantu orang lain pada saat itu. Jadi ketika memang dihadapkan pada orang-orang di sekitar kita yang memiliki kepribadian people pleaser ini, jadi kita sebagai orang yang sadar akan hal tersebut berusaha aja untuk memberikan motivasi, dukungan, kayak mendekatkan diri kepada mereka bahwa ada kita loh di sini. Kamu nggak perlu takut, kamu nggak perlu cemas akan dijauhi, akan dimusuhi. Nggak apa-apa loh kalau misalkan kamu satu-satu, misal kayak kamu pengen nolak, kalau kamu lagi nggak bisa, kamu lagi nggak baik-baik aja, mungkin kamu bisa cerita ke kita kondisi kamu pada saat itu. Jadi nggak melulu harus kamu yang selalu menyenangkan orang lain, kita juga sebisa mungkin memahami kondisi kamu pada saat itu, kayak gitu sih. Jadi kita sebagai orang yang sadar akan hal tersebut berusaha aja memeluk mereka, ibaratnya kayak meluk mereka bahwa ada kita loh di sini, jadi kamu nggak perlu merasa kamu selalu sendiri gitu. Kemudian juga yang aku lihat ya Mbak, di lingkungan psikologi ini juga gak semua orang tuh sesuai sama ekspektasi kita sih. Kayak aku tuh mikirnya dulu waktu masuk fakultas atau jurusan psikologi tuh, oh pasti orang-orangnya tuh bakal bisa mengerti atau bahkan gak semena-mena terhadap orang lain gitu. Tapi ternyata juga masih banyak individu yang seperti itu atau oknum-oknum ya Mbak bahasanya. Jadi emang gak selamanya anak-anak psikologi itu justru bisa menghasilkan dampak yang positif juga ke individu yang lain sih. Jadi emang balik lagi ke individu itu sendiri, apakah dia bisa mengontrol dirinya, apakah dia bisa mengontrol lingkungannya, itu lagi gitu. Jadi kita mungkin memang ada beberapa mahasiswa psikologis yang memang sebenarnya dia sadar, ada juga yang nggak sadar akan hal tersebut. Jadi mungkin bagi teman-teman yang ada di lingkungan sekitarnya yang mungkin sadar akan adanya kepribadian tersebut dari diri lingkungan yang di sekitar kalian, sebisa mungkin kalian mendekati mereka kayak gitu. Jadi jangan sampai mereka terlalu terlalu jauh kayak gitu loh, karena itu akan menyakiti diri mereka sendiri gitu kan, karena nanti mereka akan stres, burn out, dan itu akan menjadi ke tahap yang lebih ekstrim bisa aja kayak gitu kan, karena mereka merasa selalu capek kayak gitu. Sebenarnya mereka tuh capek tapi mereka tuh berusaha aja untuk menyenangkan orang lain kayak gitu. Dan orang yang seperti itu, mungkin individu yang seperti itu kadang self esteemnya itu yang rendah, dan itu kita yang mungkin sadar akan hal tersebut berusaha lah untuk menyadarkan bahwa kamu dirimu sendiri itu adalah lebih penting dibandingkan orang lain. Oke, mungkin teman-teman masih pada belum tahu ya kalau sebenarnya people pleaser itu juga bisa dilihat dari ciri-ciri dari individunya sendiri atau perilakunya. Misalnya seperti nggak enakan tadi itu menimbulkan kata-kata yang sering meminta maaf padahal dia nggak melakukan kesalahan itu. Nah, kalau dari Mbak Syazana sendiri dan yang Mbak pelajari, apakah people pleaser ini banyak banget ciri-ciri yang bisa kita kenali sehingga ketika kita menjumpai orang tersebut kita bisa mengantisipasi untuk stop melakukan hal tersebut dan menjauhi perilaku itu? Ya, sebenarnya dari yang sering dibaca ya sama yang sering ditemui itu adalah orang itu sulit sekali untuk mengatakan tidak. Jadi apapun yang diminta sama orang lain pasti akan selalu diiyakan gitu kan. Jadi kita bisa melihat dari hal tersebut, mungkin kalau dia lagi sibuk-sibuknya tapi kalau kalian sedang meminta sesuatu terus dia langsung mengiyakan kayak gitu. Nah, itu satu juga bisa. Nah, kadang mungkin dia seringnya marah-marah tapi marah-marahnya itu adalah ke diri sendiri kayak gitu. Karena apa? Dia tidak bisa meluapkan emosinya kayak gitu kan. Dia terlalu capek, dia terlalu lelah. Kalau misalkan sekarang tuh burn out kan bahasanya dalam ilmu psikologi. Dia terlalu burn out nih akan apa yang sudah ia terima kayak gitu kan. Nah, ujungnya dia marah ke diri sendiri. Entah itu apa masalahnya, pokoknya dia kayak marah aja karena dia capek dan ia butuh untuk meluapkan emosinya seperti itu. Jadi kayak kalau secara gamblang mungkin tidak bisa terlihat, tapi kalau misalkan kita dekat gitu kan, mungkin kalau misalkan tanpa sadar dia sering mengiyakan permintaan teman-teman kayak gitu, atau kayak
dia selalu berusaha dan berusaha menyenangkan orang lain tanpa memikirkan diri sendiri. Sebenarnya dia lagi butuh untuk didengarkan sebenarnya, tapi dia ngerasa kayak aku nggak apa-apa deh, yang penting temanku dulu kayak gitu kan. Nah itu bisa lihat dari situ. Yang selanjutnya nih Mbak, mungkin Mbak bisa ngasih tahu kepada para penonton untuk memberikan step-step atau juga saran-saran ketika orang itu benar-benar bingung banget gimana cara dia mengkondisikan diri dia sebagai orang yang gak enakan, atau mungkin solusi dari Mbak bisa kita share ke sini, dan mungkin lebih ke bagaimana sih kita tuh bisa mengantisipasi hal tersebut supaya tidak berkelanjutan dalam jangka waktu yang lama. Oke, jadi kepada teman-teman nih yang mungkin ngerasa dirinya people pleaser, yang pertama ya, kamu tuh berharga gitu loh. Kamu nggak perlu merasa takut, kamu nggak perlu merasa cemas kalau kamu nggak berharga di lingkungan sekitarmu. Kamu harus menghadirkan dirimu sendiri gitu loh, bahwa kamu sebenarnya berharga tanpa harus selalu menyenangkan orang lain. Ketika kamu sudah merasa bahagia atas hidupmu, lama-kelamaan orang-orang yang di sekitarmu pun akan ikut merasa bahagia. Karena apa? Energi positif itu pasti menularkan gitu kan. Dibandingkan kita menumpukan selalu energi negatif, kita capek untuk selalu menyenangkan orang lain, kenapa kita nggak menyenangkan diri sendiri gitu kan. Jadi untuk teman-teman berusaha untuk menyenangkan diri sendiri. Terus batasi perasaan-perasaan yang takut dimusuhi. Karena apa? Kita nggak perlu takut dimusuhi, karena kamu punya hak gitu untuk menolak permintaan-permintaan orang-orang yang memang pada saat itu sedang tidak bisa kamu tolong, tidak bisa kamu bantu gitu loh. Jadi upayakan bahwa dirimu sendiri itu oke pada saat itu. Kamu harus merasa baik-baik saja dulu sampai kamu bisa untuk membantu orang lain. Kalau dirimu sedang tidak baik-baik saja, bagaimana kamu bisa perform gitu untuk membantu orang lain, seperti itu. Jadi sebisa mungkin bahagiakan dirimu sendiri, hindari pikiran-pikiran negatif-negatif itu, batasi pikiran negatif, afirmasi dirimu sebagai seseorang yang berharga. Kalau misalkan sulit untuk mengatakan kamu bisa berkaca, kamu berkaca, ini teknik yang simple sekali, kayak kamu berkaca, kamu bilang di kaca bahwa dirimu berharga, dirimu itu baik, dirimu itu pintar, ya afirmasi kata-kata positif, sehingga itu akan menimbulkan energi yang positif untuk dirimu sendiri. Jadi ketika kamu sudah merasa bahagia, sudah merasa oke dengan dirimu, kamu merasa dirimu hadir untuk dirimu pada saat itu, ya pasti semuanya akan mengikuti. Jadi di sekelilingmu kan akan merasakan energi positif dari dirimu, dan tanpa kamu melakukan effort yang berlebih nih untuk membantu orang lain pasti sudah senang, sudah bahagia atas kehadiran dirimu pada saat itu di lingkungan sekitar. Mungkin kita menyinggung ke dalam agama ya Mbak. Nah, kalau dalam agama kan berarti orang-orang yang gak enakan ini juga kurang pendekatan kepada yang di atas, atau mungkin lebih ke selalu mengikuti kehendak hatinya dan juga orang lain. Nah, kalau dari agama sendiri kan berarti memang kita tuh kurang banyak untuk berintrospeksi diri gitu, dan juga mensyukuri atas hal yang kita punya gitu. Nah, kalau dari Mbak sendiri, apakah dalam agama tuh perlu ada kaitannya atau bahkan ada solusinya, atau lebih banyak berzikir atau lebih perbaiki ibadah atau seperti apa? Oke, mungkin tadi ya poinnya ya, kalau misalkan orang yang mau mengalami people pleaser pasti kadang dia merasa kurang bersyukur atas dirinya, atau kayak ya itu tadi dia merasa tidak bahagia atas dirinya. Padahal kita bisa bernafas pada saat ini itu adalah suatu kebahagiaan, karena kita bisa menghirup udara, kita bisa melihat lingkungan, kita bisa melihat dunia, apa yang sedang terjadi pada saat ini itu adalah sebuah kebahagiaan sebenarnya. Ya orang-orang seperti itu mungkin kurang merasa dekat dengan Tuhannya, seperti itu, dengan Allah pada saat ini ya kan. Jadi bisa aja kayak pada saat sholat, kalau kamu capek, kamu bisa cerita gitu kan sebenarnya. Kalau kamu ngerasa kamu nggak punya teman, kamu bisa cerita ke Allah apa yang sedang kamu rasakan pada saat itu, sehingga kamu bisa lebih tenang, kamu bisa lebih lega gitu kan. Kalau misalnya ternyata kamu tidak merasa baik-baik saja, kamu sedang merasa sangat burn out nih, stres banget ibaratnya gitu kan. Jadi kayak kamu bisa cerita apa aja tanpa harus ngerasa takut dijudge, karena kan orang-orang takut cerita ke orang lain, takutnya dijudge, kayak
segitu doang lo masalahmu, masa kamu udah ngeluh. Nah biasanya ada perasaan-perasaan seperti itu. Jadi kalau kamu lebih dekat ke Allah, kamu bisa cerita apa aja itu tanpa merasa takut dijudge pun, kamu akan sudah tenang. Walaupun memang tidak menemukan solusi secara langsung, tapi kan Allah pasti maha mendengarkan ya. Entah itu apa masalahmu, suatu saat mungkin akan ada hal-hal baik yang akan menghampiri kayak gitu kan. Jadi yang pasti jangan lupa sholat sih, itu yang paling penting kita sebagai seorang muslim ya kan, karena itu ada, selain itu adalah kewajiban. Kalau kita semakin meresapi gerakan-gerakan sholat, kita bacaan-bacaan sholat, itu kita akan merasakan ketenangan gitu kan. Apalagi kalau misalkan ini sih bunyinya tahajud, kalau misalkan kalian di tengah malam kayak gitu kan, kayak sholat di dunia yang memang lagi senyap, pokoknya dini hari kan tahajud kan, itu kalian bisa ngerasain kayak wah tenang banget kayak gitu loh, bisa cerita apa aja, mau nangis kayak gitu tuh enak banget rasanya. Jadi jangan pernah tinggalin sholat, apalagi sholat wajib kayak gitu. Itu sih. Dan maaf ya Mbak, sebelumnya aku singgung, yang aku temui juga pada Gen Z atau kalangan anak muda sekarang itu lebih mementingkan duniawinya dibandingkan dari akhiratnya. Dan juga sayang banget aku temui teman-teman ketika lagi hangout atau lagi jalan itu benar-benar kayak gak ingat waktu sholat, dan bahkan masih sibuk sama kegiatan belanja atau kadang ke mall gitu. Dan aku juga kadang heran seperti orang-orang yang melalaikan atau bahkan mengabaikan hal tersebut, tetapi dia selalu merasa kurang. Padahal apa yang dia kerjakan atau bahkan dia pergi ke mall atau hangout itu juga termasuk rezeki atau karunia dari Allah gitu. Sekali. Jadi kayak mungkin ya itu sering sekali ya kita lihat kan. Jadi kalau misalkan yang pernah saya tahu gitu kan, kita tuh seringnya minta ke Allah, tapi kita nggak pernah bersyukur. Kita lupa bilang makasih nih ke Allah atas apa yang udah, rezeki yang Dia kasih. Mungkin dari kita bisa bernafas aja udah rezeki kan, kita di lingkungan yang baik, kita bisa kuliah atau punya teman-teman yang baik aja, itu udah rezeki yang sangat luar biasa gitu yang diberikan oleh Allah. Nah mungkin kalau misalkan kamu menemukan temenmu yang kalau lagi nge-mall atau lagi hangout di cafe lupa sholat, kita yang sadar, mungkin kita yang ingetin. Jadi kan mungkin memang ada orang-orang yang kayak perlu diingatkan terus gitu kan, kayak ayo deh kita sholat gitu kan. Karena kalau misalkan kita nggak makasih ke Allah, kan bisa aja nih Allah tiba-tiba cut rezeki kita gitu kan, nggak bisa nge-mall lagi, kamu gimana kayak gitu kan. Nah itu tadi, jadi kayak sebisa mungkin kita bilang makasih ke Allah atas rezeki yang memang pada saat itu telah diberikan. Atau kayak pada hari itu aja deh kamu bilang makasih ke Allah, hari itu kamu udah masih bisa bernafas aja, itu udah sangat luar biasa gitu sih. Oke. Kemudian aku juga kepo sih Mbak, teman-teman yang mungkin tuh masih ragu untuk meninggalkan circle yang toksik itu tadi, karena dia masih ngerasa gak enakan. Nah kalau dari Mbak sendiri, atau mungkin Mbak mempunyai teman yang masih terjebak di dalam lingkup toxic relationship dalam hal pertemanan, bagaimana caranya agar orang tersebut tuh bisa udah nggak usah memikirkan perasaan mereka, yang penting pikirkan aja perasaan sendiri. Kalau dari Mbak sendiri seperti apa? Sebenarnya kalau misalkan ditanya gimana, itu sebenarnya agak sulit. Kenapa? Karena mereka sudah terbiasa dengan lingkungan tersebut. Jadi kita yang tahu akan hal itu nggak bisa terlalu terburu-buru. Kita nggak bisa cepet-cepet kayak ayo deh kamu nggak boleh temenan lagi sama mereka, karena itu sudah sangat-sangat bikin kamu terlalu capek, terlalu stres. Tapi pelan-pelan dikasih tahu bahwa ada beberapa poin yang memang seharusnya kamu bisa loh lakuin itu di lingkungan yang baru gitu loh. Karena apa? Ketika kamu bersama mereka, mungkin ada beberapa hal yang menjadinya terbatas nih atas diri kamu, atau kamu tidak bisa mengembangkan diri kamu. Ayo coba kita jalan-jalan, atau kita lihat nih kalau kamu temenan sama yang lain apa yang kamu dapatkan. Jadi sebisa mungkin pendekatannya tuh pelan-pelan, nggak bisa yang langsung tiba-tiba langsung menjauh, itu juga nggak bisa. Misal kayak diri pribadi deh, misalnya saya sendiri ngerasa sedang di lingkungan yang nggak baik-baik aja atau toksik gitu ya, nggak bisa langsung tiba-tiba menjauh. Kenapa? Bisa aja lingkungan itu jadinya kayak ngerasa gimana kok aku tiba-tiba menjauh gitu kan. Jadi kayak pelan-pelan aja, mungkin mulai dari membangun lingkungan yang baru atau cari teman yang baru, membuka relasi seluas-luasnya itu lebih penting sih. Karena
kita nggak bisa stuck hanya di satu circle aja atau satu kelompok aja. Kita harus bisa membangun kelompok-kelompok yang lain gitu loh. Karena apa, kita sebagai pribadi itu butuh sekali relasi ya kan, untuk mengembangkan diri ke depannya di dunia pekerjaan, entah itu di dunia akademik seperti itu. Jadi pelan-pelan aja. Jadi kamu masih tetap bisa temenan, tapi kamu berusaha untuk membatasi diri kamu sendiri. Nah itu, jadi yang harus diingatkan adalah batasannya. Batasan ketika memang kamu sedang tidak nyaman, sedang tidak baik-baik aja, nggak apa-apa kalau kamu nggak sama mereka. Kamu bisa membayar me time deh ya, gitu kan, zaman sekarang tuh me time. Jadi kayak me time dulu deh, entah itu kemana, yang penting kamu kembali dulu ke diri kamu gitu kan. Kamu ngerasa bahwa kamu sudah baik-baik aja, kamu sudah happy nih, boleh nih, baru boleh balik lagi kayak gitu. Kamu nggak punya tanggung jawab juga untuk menyenangkan orang lain kayak gitu kan. Yang kamu punya tuh tanggung jawab untuk menyenangkan diri pribadi, diri sendiri kayak gitu sih. Oke, jadi dapat aku simpulkan ya Mbak, dari beberapa poin, dan mungkin aku akan reminder ke agama terlebih dahulu ya, karena juga kita adalah mahasiswa Universitas Ahmad Dahlan ya, dimana juga kita juga mempelajari agama, bukan hanya dalam duniawi aja pembelajarannya, tapi juga agama kita juga mendapatkan hal yang pembelajaran yang sangat banyak. Nah, dari sholat sendiri deh teman-teman, kalau misalnya sholat kita tuh belum benar dan juga masih banyak banget revisi-revisi, mulai dari wudhu kita salah, gerakan sholat kita juga nggak benar, itu bisa dipastikan kita masih banyak melakukan maksiat atau bahkan hal-hal yang benar-benar jauh dari agama gitu. Tapi ketika sholat kita sudah benar, juga wudhu kita sudah benar, insya Allah apapun perjalanan dan hal yang kita lakuin tuh insya Allah akan dituntun, bahkan mulus gitu perjalanannya. Iya. Tuh, karena kan kita ya pasti Allah tuh nggak mungkin kan selalu memberikan hal-hal masalah-masalah yang menyesatkan, tuh nggak mungkin dong. Pasti Allah tuh selalu mengarahkan ke hal yang baik, walaupun memang pasti akan ada ujiannya di jalan tersebut. Tapi kalau kamu merasa dekat dengan Allah, pasti kamu mampu untuk menghadapi ujian tersebut gitu. Karena setiap kesulitan tuh ada kemudahan. Betul sekali. Oke, yang selanjutnya kita juga perlu meningkatkan self awareness, atau kayak mengantisipasi diri kita sendiri, atau juga kita tuh berhati-hati terhadap lingkungan kita yang dianggap toksik. Karena apa teman-teman, ketika kita nggak bisa membatasi diri kita dari hal-hal yang toksik atau bahkan memberikan impact yang buruk ke kita, kita juga nggak bisa lari dan bahkan menjauhi hal tersebut, karena emang udah jadi habit di hidup kita gitu. Kemudian untuk teman-teman yang masih merasa nggak enakan, teman-teman mulai belajar untuk mencintai diri teman-teman sendiri. Karena apa? Ketika kita udah mencintai diri kita sendiri, insya Allah kita juga bisa menghargai diri kita bisa menghargai orang lain, kita juga akan terbebas dari perasaan nggak enakan itu. Karena apa? Karena kita udah mencintai diri kita sendiri, kita sadar bahwasannya kebutuhan kita tuh lebih penting dibanding kebutuhan orang lain, dan bahkan penghargaan diri kita sendiri tuh lebih penting daripada menghargai perasaan orang lain. Kadang juga nggak semua orang tuh bisa menghargai diri kita, tapi kita bisa menghargai diri kita sendiri. Mungkin itu poin yang bisa kita dapatkan hari ini ya Mbak. Dan makasih banyak sebelumnya Mbak Susanabila udah memberikan banyak banget cerita dan pengalaman atau bahkan ilmu-ilmu kepada kita semua. Dan harapannya untuk teman-teman semuanya yang lagi nonton, teman-teman bisa mengambil secercah ataupun beberapa poin yang udah disampaikan oleh Mbak Susanabila tadi. Karena apa? Ilmu-ilmu yang tadinya disampaikan itu benar-benar membawa impact dan juga perubahan ke diri kita ketika kita mau mengaktualisasikan diri kita dan juga improve ke yang lebih baik gitu. Dan harapannya buat teman-teman yang memiliki atau masih mempunyai rasa nggak enakan, untuk segera menyadari akan hal itu. Jangan berlarut-larut akan kesedihan, jangan berlarut akan pertemanan yang toksik seperti itu. Terima kasih teman-teman semuanya sudah menonton, dan sampai jumpa di episode berikutnya. Sampai jumpa. Bye.